Di awal masa sekolah, angkatan kita dihadapin pandemi COVID-19 yang bikin kegiatan belajar mengajar harus dilakuin di rumah. Biasanya pembelajaran jarak jauh dilakuin di Zoom meeting atau bikin tugasnya di Google Classroom. Selama PJJ, rasanya malas buat belajar. Selain mata pembelajaran materinya susah masuk, juga pas PJJ banyak godaannya. Ada kasur, ada HP, tawan nyontek. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah lancar. Terima kasih Ihsan. Baik, sekarang giliran Napal. Mana Napal? Silakan siap-siap. Ini kenapa kameranya gak dinyalain apa? Coba nyalain dulu. Maaf Tad, tadi koneksi di rumah saya agak error jaringannya Tad. Jadi saya gak bisa on cam tadi Tad. Maaf Tad. Baik, silakan. Baca surat apa Tad? Surat An-Nas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sudah Tad. Baik, alhamdulillah untuk panjang pendeknya. Terima kasih Napa. Sama-sama Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu, ya. Panjang umur, murah rezekinya. Amin, siap. Baik, alhamdulillah untuk pelajaran tahsin hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk terus belajar, memperindah bacaan Al-Quran ya. Ini angkatan 26, meskipun kita belajarnya online, jangan lupa tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tad. Waalaikumsalam. Ustadz. Matiin siap. Udah zoomnya guys. Tapi setelah itu alhamdulillahnya pada akhir September 2021 sekolah udah ngadain tatap muka secara berkala. Setiap kelas dibagi menjadi 2 ruangan. Dan kegiatan-kegiatan sekolah pun udah bisa dilaksanain secara offline. Setiap bulan Agustus, sekolah kita mengadakan Agustusan. Di tahun 2021, angkatan kita pertama kali mengikuti Agustusan di rumah. Karena saat itu sedang pandemi. Lombanya ada video konten kreatif, video mencuci tangan, lomba azan, lomba menghias masker, dan lomba foto bersama keluarga. Aku di situ mengikuti lomba foto bersama keluarga. Di tahun 2022, aku mengikuti lomba makan kerupuk. Qadarullah, aku tidak mendapatkan juara, tapi alhamdulillah kelas aku mendapatkan juara umum. Ya, ini dia. Di tahun 2023, aku mengikuti lomba pukul paku dan lomba berjalan di atas balok. Alhamdulillah aku mendapatkan juara di lomba berjalan di atas balok. Alhamdulillah juga kelas aku mendapatkan juara umum kedua kalinya. Kesannya seru banget, seneng banget bisa mengikuti acara Agustusan di sekolah. Salah satu kegiatan sekolah yang berkesan buat aku adalah Pekan Bahasa. Kegiatan yang selalu diadain tanggal 27 September dan diisi dengan banyak lomba kebahasaan. Kayak baca cerita, storytelling,
ranking 1, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini berkesan buat aku karena di Pekan Bahasa tahun 2022 aku berhasil dapat juara. Dan di tahun 2023, aku bareng kelompok aku juga berhasil dapat juara lagi di lomba cerdas cermat. Nah, sekarang aku pengen nyeritain yang bagian porak atau pekan olahraga. Biasanya teh, pekan olahraga itu dilaksanain pas akhir tahun, sekitar bulan Desember, sebelum Talents Day. Nah, kalau misalnya porak tahun ini sama porak sebelumnya teh bedanya cuman di kategori lombanya tuh jadi gak ada voli kalau tahun ini. Jadi kemarin terakhir porak tuh cuman ada basket, badminton sama futsal. Nah, kalau buat pengalaman aku di kelas 8 itu poraknya aku ngikutin badminton sama apa sih? Futsal sama poli, tapi gak juara. Yang juaranya teh cuman badminton. Partner aku teh waktu itu teh Abin. Waktu itu teh juara berapa Tat? Juara 1 waktu itu teh. Terus kalau kelas 9 aku ikut di badminton sama basket aja. Soalnya kan kebetulan volley nggak ada sama futsal tuh waktu kemarin pas bagian 9B udah dibagi-bagi penuh jadi nggak bisa ikutan lagi. Waktu porak pas basket aku partnernya sama Raisa sama Abin. Itu teh waktu masuk semifinal ngelawan 9C sama Bunga, Aura, Sabila ya waktu itu teh. Nah, poinnya teh beda tipis banget, cuman beda 1. Terus gara-gara waktu itu teh Bunga teh nyenggol aku, jadi aku teh kalau di bola mah pasti penaltian ya. Jadi aku teh masukin, terus waktu itu masuk. Jadi waktu itu teh aku teh kelas 9B tuh lebih unggul 1 poin daripada 9C gara-gara yang 9C teh yang pelanggaran ngedorong aku itu. Jadi waktu itu teh aku masuk final ngelawan kelasnya 7A, iya ada Ustadz waktu itu. Jadi waktu itu teh aku teh menang juara 1, alhamdulillahnya teh. Terus teh buat badminton aku teh partnernya sama Caca. Juara, waktu itu teh gak juara, udah kalah, tapi Ustadz teh cenah sok ada juara 3 cenah. Jadi aku teh tanding lagi sama 9A, terus alhamdulillah menang juara 3. Yaudah gitu aja dari aku mah. Dadah. Talents Day diadakan sebagai ajang bakat DMH. Talents Day juga dilaksanakan setelah kegiatan porak. Talents Day juga digelar dengan menampilkan penampilan yang emang udah dikategoriin. Ada seni teater, seni musik, seni rupa, dan juga seni sastra. Pengalaman tersendiri dari Saista mengenai Talents Day ini seru banget dan juga memberikan banyak pengalaman karena Saista sendiri udah mengikuti Talents Day itu 3 tahun ya. Saista masih inget banget ketika Saista juga angkatan 26 terkhususnya mengikuti Talents Day itu pertama kali diadakan pada tanggal 15 sampai 16 Desember 2021. Pada saat itu Saista enggak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan Talents Day-nya karena Saista menampilkan kegiatan padus pada pembukaan Talents Day. Nah, pokoknya di tahun kedua juga ada Talents Day dan itu diadakan pada tanggal 15 Desember 2022. Jadi di tahun 2022 juga Saista ikut dalam berpartisipasi langsung dalam kategorinya yaitu menampilkan tari saman. Nah, di Talents Day yang ketiga kalinya atau terakhir kalinya terkhususnya bagi Saista juga angkatan 26 itu diadakan pada tanggal 16 Desember 2023. Pada saat itu juga Saista menampilkan suatu band bersama anggota band yaitu band AS. Jujur sih rasanya senang banget karena bisa menang dalam juara kategori terfavorit. Segitu aja dari pengalaman Saista yang udah ngikutin Talents Day selama 3 tahun. Sekian, terima kasih. Aku senang banget bisa ikut Pasar Santri EDMH. Yang bikin seru tuh kita masak bareng-bareng, kita jualnya juga bareng-bareng, dan kita juga banyak pengalaman baru di situ. Pas kelas 7 kita tuh nggak ikut Pasar Santri karena kita PJJ.
kita mulai ikut pasar santri pas kelas 8, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2023. Diraih oleh kelompok 1, 2, 3 33. Dan alhamdulillahnya di situ kelompok aku menang di kategori kostum dan stand terkreatif. Oke, ini yang dapat kostum dan stand terkreatif di stand 33. Tapi di situ juga kita banyak kendalanya, soalnya kita fixin kostumnya jam 12 malam. Nah, terus di pasar santri yang kedua yang terakhir pada tanggal 6 Maret 2024. Di situ kelompok aku ngebuat gyoza sama puding karamel. Dan alhamdulillahnya juga kelompok kita dapat menangin dalam kategori makanan terfavorit. Tapi di balik itu semua banyak kendalanya juga, dimulai dari puding karamelnya yang susah jadi sampai kita beresnya jam 2 pagi. Pokoknya itu semua berkesan banget. Oh iya, bedanya juga di pasar santri yang kedua, karena kita nggak ada PTS, jadi pasar santri itu dibikin PTS, kita buat laporan. Itu lumayan susah sih, tapi ya. Hai teman-teman, sekarang aku mau bawa kalian sedikit flashback soal pengalaman Angkatan 26 yang udah ikutan camping 2 kali. Yang pertama itu waktu camping ceria. Camping ceria itu diadain tanggal 13 sampai 14 Juni 2022, tempatnya itu di MT Highland Resort di Ciwidey. Nah, suasana begitu kita nyampe di sana itu, aku pribadi ngelihatnya tempatnya itu sangat nyaman, sangat family banget karena resort, dan juga di sana bukan cuman tempat camping aja, tapi kayak ada kebun stroberi, terus ada danau dan lain-lain. Terus begitu kita turun dari truk, santri-santri itu disuruh pada baris untuk dengerin sambutan. Terus setelah dikasih sambutan, kita tuh benar-benar diserahin ke trainer dari saat itu sampai besoknya. Saat kita diserahin ke trainer itu benar-benar gak dikasih celah untuk leha-leha. Kita benar-benar full belajar untuk disiplin. Dari mulai diserahin itu kita harus beresin barang-barang kita di tenda, dan itu pun dihitung gitu. Setelah kita beresin tenda, terus ada banyak aktivitas lain lah. Kita belajar PBB, terus banyak yang mana setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada hitungannya. Di situ kita belajar disiplin banget. Dan perasaannya itu jujur deg-degan, terus kayak sangat sesuatu yang baru gitu buat aku pribadi, karena kayak di sana itu kita belajar untuk disiplin. Tapi seru banget lah pokoknya, karena besok paginya itu kita masak-masak, terus juga kita masak-masak bareng kelompok kita di satu menu yang sama, yaitu nasi goreng. Kita bikin nasi goreng. Oh iya, pengalaman dari belajar disiplin itu juga jujur deg-degan waktu dihukum. Pokoknya kita tuh banyak ngelakuin aktivitas di luar kan. Nah, karena kita belajar disiplin, adalah kayak cerita ngelanggar karena kita juga nggak biasa dengan kedisiplinan itu. Akhirnya ada yang ngelanggar, terus kita semua kena hukum. Hukumannya itu kita tuh disuruh ngerangkak di lumpur, terus kita juga harus masuk ke danau pagi-pagi. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain. Pokoknya kita tuh pakai baju yang basah, yang sebelumnya udah basah, terus kita pakai lagi gitu di subuh-subuh. Terus waktu camping kedua itu camping mandiri. Camping mandiri itu waktu tanggal 22 sampai 23 Februari tahun 2023, tempatnya itu di Kamojang. Nah, saat itu pas
pas kita ke sana, suasana dan tempatnya itu sangat beda. Di sana tuh lebih banyak lahan kosongnya dan kita sama sekali nggak ngelihat tenda camping kita gitu. Karena judulnya tuh kan camping mandiri, dan di sana kita setelah dengerin sambutan dan lain-lain, kita sama kelompok kita itu harus bikin tenda sendiri. Di camping mandiri kita lebih banyak belajar soal kerjasama tim. Miss, ngasirnya boleh pakai tangan, Miss. Jod, ayo. Kita bikin api unggun malam-malamnya, dan aku ingat banget waktu malam itu dari masing-masing kelompok kita harus nampilin yel-yel kelompok kita gitu di hadapan banyak orang, dan itu tuh momen yang seru banget dan aku ngerasa solid aja gitu waktu ngelakuin itu. Kita ngabisin malam itu dengan perasaan yang happy. Terus pagi-paginya kita juga menyambut pagi dengan senam bareng-bareng. Terus kita juga masak sama seperti camping sebelumnya. Kita masak menu yang sama juga, masak nasi goreng. Terus akhirnya beres. Kegiatan ini bertepatan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, yaitu MH mengadakan kegiatan studi tour di Cirebon dan Kuningan. Kegiatan ini bisa aku bilang dimulai pada saat kita menginapnya RG di Masjid Manbaul Huda dan UG di gedung MTs Manbaul Huda. Untuk kegiatan yang pertama, untuk RG kami memutuskan untuk tidak tidur dan memutuskan untuk bermain game online, tadarus bareng, dan hal-hal lain yang absurd. Namun pada saat tengah malam, kebanyakan santri sudah mulai kelelahan. Sebagian santri memutuskan untuk tidur, dan sebagian santri memutuskan untuk mengambil foto orang-orang yang sedang tidur. Keesokan harinya, kita berangkat ke Keraton Kasepuhan sekitar jam 4. Di sana ada yang tidur karena mungkin habis begadang, ada yang makan, ada yang mendengarkan lagu, ada yang mengobrol, dan hal-hal lain lah. Bapak ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sampai di Keraton Kasepuhan, kita berkeliling melihat sejarah-sejarah tentang Keraton Kasepuhan. Banyak sekali hal-hal unik, benda-benda unik dan aneh. Tempat terakhir yang kami kunjungi di Keraton Kasepuhan adalah tempat-tempat di mana banyaknya burung dan hewan-hewan lain. Lucunya, banyak santri yang menginjak kotoran burung dan hewan-hewan lainnya. Setelah itu, setelah kami merasa puas dari Keraton Kasepuhan, kami berangkat menuju resto terdekat di dekat Keraton Kasepuhan. Di sana kita mengobrol apa saja yang telah kita lakukan di Keraton Kasepuhan. Dan tentu saja yang namanya resto pasti kita makan di sana. Selanjutnya, ketika kita merasa sudah kenyang dan sudah tidak lelah, kita pergi ke waterboom. Di sana yang namanya waterboom pasti ada seluncuran. Nah, di situ kita berenang, berseluncur, mengobrol, dan banyak hal lain. Tapi di sana pun banyak hal-hal absurd
seperti ada yang berenang memakai masker, ada yang berenang memakai kacamata, dan banyak hal lain absurd yang pada saat di waterboom kita nggak bisa berhenti tersenyum. Dan pada saat akhirnya kita memutuskan untuk berfoto bersama. MTS Manbaul Huda. Habis dari waterboom, kita langsung memutuskan untuk pulang dan berpencar sesuai bus masing-masing. Jadi sekarang aku mau nyeritain lagi tentang waktu kita outbound tanggal 24 Mei 2023. Itu pengalaman angkatan 26 yang seru banget. Jadi itu juga pertama kali kita dikasih baju angkatan. Kita pertama kali pakai juga baju angkatan yang kita desain sendiri ya. Terus ada desain Story of Genitanes 26 yang stikernya juga Go in the Dark. Terus setelah kita pakai baju angkatannya, kita mau menuju masuk ke TSB. Pas mau menuju masuk ke TSB, kita ngumpul dulu untuk baris, absen, dan lain sebagainya. Udah masuk, kita tuh waktu masuk ke dalam wahana TSB-nya, kita disambut baik sama kru-kru, sama orang-orang yang ada di sananya, kayak yang pakai kostumnya, kayak disambut karena mungkin itu juga baru buka kan. Nah, terus setelah itu kita langsung main aja wahana, banyak wahana di situ. Kayak yang pertama aku main sih ada Dragon Rides, jadi situ teh kayak naga yang gitu-gitu. Ya pokoknya ya itu seru. Terus abis itu ada juga kita naik wahana. Aku abis itu naik wahana Histeria yang di situ tuh pas kita kayak kan ke atas gitu dulu kan. Terus kayak nonton video dulu, habis nonton video langsung digituin. Habis itu kita main ini juga, main wahana ini yang paling seru, Vertigo juga. Ini kalau kataku yang seru banget. Aku naik wahana itu 3 kali. Itu kan muter-muter gitu. Awalnya sama Ami juga kan main Vertigo. Ya walaupun akhirnya kita kan mau makan siang ya, walaupun akhirnya di situ rada mual sih. Tapi itu seru banget. Habis itu kita juga masuk ke rumah hantu. Itu sih kalau kataku biasa aja ya. Cuman seru. Cuman yang paling nakutinnya tuh waktu bagian yang ambulan, yang tiba-tiba keluar keranjang jenazah gitu. Itu ngagetin sih. Terus yang ada suara pintu kebuka gitu. Terus kita abis makan siang tadi setelah naik Vertigo, kita juga inget gak yang waktu kita nonton teater bareng-bareng? Iya kan? Nah, nonton teater di situ kita ngeliat penampilan-penampilan yang keren, terus ada magic sulap-sulap gitu, terus ada kita ada juga yang sambil makan popcorn, terus nyanyi bareng. Pokoknya di situ kenangannya seru banget sih di situ. Pokoknya kita selesai di TSB tuh sekitar jam 5-an gak sih kalau nggak salah. Nah terus yang udah selesai tuh boleh mau main di mall terserah, mau pulang juga selesai terserah gitu. Itu pokoknya pengalaman yang seru banget sih, gak akan dilupain sama angkatan 26. Waktu pas Teachers Day, kita tuh mau ngerencanain buat nge-surprise wali kelas kita. Yang kita tuh mau nge-surprisein Bu Lucy, Miss Hana, sama Bu Diah. Nah itu tuh kita tuh rencananya mau nge-surprisein hari Selasa setelah kita beres renang di tanggal 28 November 2023. Nah di situ awalnya teh sempet hektik banget ya, karena belum tahu ide yang prank yang bagus tuh kayak gimana. Tapi untungnya ada teman-teman yang selalu ngasih saran kayak prank atau ide yang bagus kayak gimana gitu. Nah terus kita tuh rencananya mau beli kue warna gitu yang sesuai sama warna kesukaan wali kelas, sama beli bunga juga. Nah cake-nya tuh aku inget banget belinya di Zipa. Terus udah kayak gitu pas dramanya mulai, pas hari Selasa itu awalnya tuh karena
uang kas kelas A sama kelas B itu hilang. Nah, akhirnya dari situ ada seseorang yang kayak adalah pokoknya mah dari orang yang kelas A, antara kelas A sama kelas B yang nuduh kelas C kalau kelas C ini yang nyuri uang kas kelas A sama kelas B, karena uang kas kelas C ini tuh nggak hilang, tapi uang kas kelas B sama kelas A itu hilang. Nah, di situ aku ingat banget, di situ ada yang nangis karena Aura yang nangis karena uang kas kelas C itu enggak, Aura nangis karena kelas C itu dituduh udah nyuri uang kas kelas yang lain. Nah, di situ dari pas yang masalah yang ini ada yang manas-manasin gitu karena kayak apa sih, pokoknya mah ada yang nuduh Napal gitu karena karena Napal ini teh gak tahu kalau misalkan ada masalah di angkatan karena uang kas hilang. Nah, akhirnya ada berantem di situ teh antara Napal sama siapa sih, sama Opal ya. Nah, udah kayak gitu teh. Udah kayak gitu, ada juga RG yang bantu ngelerai mereka biar berantemnya selesai gitu. Terus udah kayak gitu, lumayan kaget ya waktu pas Miss Hana kayak mungkin kaget terus jadi marah gitu karena ngelihat anak-anaknya berantem di depan Miss Hana sama Budiah. Terus udah kayak gitu, karena di situ Miss Hana marahnya marah banget, aku terus Saista sama Budiah tuh berusaha kayak buat nahan Miss Hana biar gak marah, biar bisa nahan marahnya gitu. Tapi dari situ kita tuh keburu orang yang berempat dari luar, ada Ipal, terus ada Ame, ada Queen sama Bunga yang megang cake sama bunganya itu. Udah masuk duluan ke dalam gitu, kayak langsung nyodorin kuenya dan kayak ini teh surprise gitu, dan kayak bukan cerita yang asli gitu. Terus awalnya mah kelihatannya Miss Hana teh kayak kaget gitu. Akhirnya Miss Hananya tuh kelihatan kaget, tapi Budiah juga sama gitu, kayak ini teh kenapa, ada apa gitu, kayak mungkin nggak apa ya, mungkin karena sebelumnya kayak apa sih, nggak menyangka gitu kayak ada ini. Nah, udah kayak gitu akhirnya Miss Hana sama Budiah nangis, tapi di sini tuh gak ada Bulusi karena Bulusi nggak bisa ikut. Terus udah kayak gitu akhirnya pas kita udah ngasih kuenya, kita pelukan sama wali kelas. Terus udah kayak gitu kita akhirnya foto-foto angkatan di lapang, terus kita dokumentasi yang banyak di lapang. Udah kayak gitu aja.